Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati. Saya bekerja di instansi UPTD SDN 1 Tenajalor, Kertasmaya, Kabupaten Indramayu, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023. Program studi pendidikan agama Islam di LPTK IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Uji kinerja di UPTD SDN 1 Tenajalor, Tasmaya, Kabupaten Indramayu. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak soleh-solehah hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa membaca doa belajar ya. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah Tuhan. Dilanjutkan. Kita nyanyi bersama lagu nasional judulnya Padamu Negeri. Mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Anak-anak, untuk hari ini pembelajarannya tentang Fathu Mekah, sejarah perjanjian Hudaybiyah. Ya, tujuannya siswa dan siswi tahu sebab-sebab kenapa terjadinya perang Hudaybiyah, kenapa terjadinya Fathu Mekah, dan diterapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa hikmah dari pelajaran sejarah kita kali ini? Sekarang amati gambar yang sudah ada masing-masing ya. Coba. Materi hari ini tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Kisah diawali dari Rasul berserta umat muslim lainnya dari Madinah ke Mekah. Pada tahun 8 Hijriah, beliau berencana mau berangkat pergi ke Mekah. Di tengah perjalanan, beliau dihadang oleh suku Quraisy. Suku Quraisy melarang Nabi beserta umatnya melanjutkan perjalanan ke Mekah, dan mereka meminta perjanjian. Perjanjiannya disebut dengan Hudaybiyah karena pas berada di kota Hudaybiyah. Isi dari perjanjiannya, Nabi Muhammad tidak boleh melanjutkan ke Mekah. Ya, tidak boleh umroh tahun ini, bolehnya tahun depan, hanya 3 hari untuk umroh. Kedua, tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Dilanjutkan, umat dari Nabi Muhammad boleh mengikuti suku Quraisy
boleh kembali lagi ke Madinah. Nabi Muhammad yang keempat itu harus menolak kalau ada suku Quraisy yang mau masuk agama Islam. Itu isi dari Hudaybiyah. Setelah Hudaybiyah berlangsung, kehidupan aman, ya, nyaman, tidak ada keributan. Tapi tidak lama, tidak sampai 10 tahun terjadi peperangan. Suku Quraisy melanggar perjanjian. Mereka menyerang kaum Syuja'ah yang ada di Madinah. Nah, akhirnya Nabi Muhammad mengutus sahabatnya, mengutus untuk menanyakan kenapa melanggar perjanjian. Tuh. Terus meminta untuk bertanggung jawab, membiayai daerah yang dirusak oleh suku Quraisy. Nah, tuh ya, dan meminta pesan dari Nabi itu membatalkan perjanjian Hudaybiyah karena dilanggar oleh suku Quraisy. Nah, setelah itu Nabi Muhammad beserta umat Islam dan jumlah pasukan yang banyak berencana mau melaksanakan ibadah umroh dengan jumlah yang banyak. Nah, suku Hudaybiyah itu suku Quraisy yang ada di Hudaybiyah itu takut, menganggap akan diserang. Tapi Nabi Muhammad bertujuan untuk berangkat umroh, terus memberitahu bahwa Islam di Madinah sudah kuat. Akhirnya orang Quraisy tidak berani melawan umat Islam, sehingga Nabi beserta umat Islam bisa sampai berada di Mekah dan melaksanakan dan akhirnya kota Mekah jadi dibuka dan terbuka, yang sebelumnya ditutup dan tidak boleh umat Islam beserta Nabi itu melaksanakan ibadah umroh. Nah, itu kisahnya, kisah singkat dari kisah keteladanan perjuangan Rasul dan turunnya ayat Al-Quran ini. Nah, kita dengarkan bersama bagaimana bunyi Quran surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu bersama surat An-Nasr. Sekarang Ibu beri tugas, silakan buat tugas kelompok menyusun gambar menjadi sebuah cerita. Silakan dikerjakan. Ini.
kelompok diurut ya, dari kiri kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Kalau selesai dipasang di papan tulis, diurut ya dari kiri. Dipotong-potong. Ya, di papan tulis urut dari kiri 1, 2, 3 dan 4. Ya. Nomor kelompok 2, kelompok 1 dari sini ya, dari 1, 2, 3, 4. Sini bareng. Dipasang masing-masing yang sudah. Silakan. Ya, budgetnya bisa kita dapat. Kelompok 1 berarti paling ujung sebelah kiri. Nah. Kelompok 2 di sebelahnya kelompok 1. Diteruskan kelompok 3 dan 4. Silakan.
hasil ya, hasil dari kerja kelompok menyusun kerangka gambar menjadi sebuah cerita. Sekarang silakan dipresentasikan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompok lainnya memperhatikan ya. Silakan ya menjelaskan. Dengarkan ya hasil dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perjuangan Rasulullah, pada kami datang di Rasulullah yang menjalankan umrah ke Mekah. Di tengah perjalanan Rasulullah dihadang oleh suku Quraisy. Membuat perjanjian. Nabi Muhammad tidak boleh berangkat ke Mekah tahun ini, hanya boleh tahun depan, dan hanya boleh 3 hari, dan tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Akan menjadi jahat. Sebelum 10 tahun, suku Quraisy sudah menyerang kota Madinah. Tepuk tangan. Dalam perwakilan dari anak laki-laki ya. Silakan maju untuk kelompok 3. Silakan Jalil dan Teguh. Silakan jelaskan sesuai dengan kemampuan sendiri ya. Menghadapi siswa dan jelaskan. Silakan boleh bergantian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneladani perjuangan Rasulullah pada 8 Hijriah. Pada 8 Hijriah, Nabi Muhammad SAW ingin pergi ke kota Mekah untuk beribadah umroh. Namun, ketika di tengah jalan dihadang oleh kaum Quraisy. Kaum Quraisy akan membuat perjanjian dengan Nabi Muhammad, yaitu perjanjian Hudaybiyah. Perjanjiannya adalah Nabi Muhammad tidak boleh pergi ke kota Mekah untuk beribadah umroh selama 1 tahun. Dan Quraisy minta perdamaian selama bertahun-tahun dan tidak boleh perang. Dan suku Quraisy menginginkan mengingkari janji. Dan setelah itu kaum Mekah menemui orang kafir Quraisy dan dia menanyakan perjanjiannya dibatalkan karena suku Quraisy mengingkar janjinya. Dan setelah itu kota Mekah dibuka sehingga Nabi Muhammad beribadah umroh di Mekah. Selama itu Terima kasih anak-anak ya sudah berusaha kerjasama memahami kisah dari Fardu Makkah. Ini tujuannya. Kalau dalam bentuk bacaan mungkin ada anak yang belum paham membaca, tapi dengan gambar anak-anak bisa memahami kisah dari peristiwa Nabi Fardu Makkah ini. Nah, berkaitan dengan kisah ini, ada yang tahu kira-kira apa sih kaitannya? Dengan perjanjian. Ya, kisah Fardu Makkah ini kaitannya dengan janji yang diingkari oleh suku Quraisy. Maka kita dilarang mengingkari janji. Coba, siapa yang pernah membuat janji? Ya, banyak ya pengalamannya pernah membuat janji. Bagaimana kalau janjinya ya sudah berjanji diingkari? Bagaimana perasaannya kalau janji diingkari? Kecewa, kesal, betul, marah. Nah, bagaimana kalau janjinya ditepati? Sudah berjanji ditepati? Nah, itu perlunya ya. Perlunya kita memahami bahwa janji harus ditepati. Sama peristiwanya dengan peristiwa Hudaybiyah. Ini ya suku Quraisy yang melanggar perjanjian. Ini kisahnya dan kaitannya dengan kita ya berkaitan dengan perjanjian. Nah, sekarang disimpulkan pembelajaran sudah ya. Ada yang mau bertanya? Jadi kesimpulannya ya anak-anak, pembelajaran kita hari ini membahas tentang pelajaran sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam. Ya, nah, materinya tentang keteladanan Rasulullah, meneladani keteladanan dari Rasulullah. Kita teladani ya. Nah, terus materinya sudah, caranya dengan metodenya namanya mind mapping. Jadi metodenya dengan merangkai gambar.
dari gambar ini bisa membentuk cerita. Ya, dengan membentuk cerita, siswa paham apa yang ada dalam gambar ini. Nah, itu ya. Kisah dari Fadlu Mekah berharap siswa paham bahwa kalau berjanji harus ditepati. Nah, itu sisa kesimpulannya. Nah, untuk tugas, ya, nanti ada tugas mengisi, ya, tugas isilah. Siswa nanti menulis tugas-tugas yang berkaitan dengan Fadlu Mekah. Untuk siswa yang kurang nilainya, nanti siswa harus mengikuti lagi pembelajaran karena nilai itu seharusnya 70. Ya, nilai itu harus minimal 70. Jadi kalau siswa yang kurang nilainya berarti harus diulang lagi supaya mendapatkan hasil 70. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang materi pembelajaran Fadlu Mekah ini? Senang. Terus apa yang kalian lakukan setelah mengikuti pelajaran ini? Apa yang bisa kalian lakukan? Tidak mengingkari janji, seperti suku Quraisy ya, yang mengingkari janji. Nah, ini saja ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum diakhiri, kita berdoa. Ya, kita baca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.